itu. Saya benar-benar, Tuhan, ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sedikit pun? Kesalahan saya itu apa? Saya bilang gitu. Saya waktu itu benar-benar sudah tidak bisa berpikir lagi. Padahal orang tua saya benar-benar mengharapkan. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada, kesempatan yang baik ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu seperti biasa. Terus kita bersama-sama mendengarkan kesaksian yang sangat-sangat memberkati. Dan di dalam video ini, seorang ibu muslimah yang taat melakukan ajaran agama, rajin sholat, rajin ngaji, dan lain sebagainya. Tapi semakin rajin sholat, dia tidak pernah merasakan apa-apa, jadi hanya sebatas kewajiban saja. Dia tidak merasakan damai dan lain sebagainya. Akhirnya ia lalu kemudian secara diam-diam ia datang ke gereja, dan saat dia masuk ke dalam gereja, dia beribadah begitu merasakan damai yang luar biasa. Akhirnya dia putuskan untuk tinggalkan agama lamanya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan videonya berikut ini. Oke, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Harmin. Saya lahir di Kota Klaten. Saya dari keluarga Muslim, 6 bersaudara. Saya anak yang terakhir. Keluarga saya adalah orang yang dibilang ada, juga nggak ada. Karena waktu kecil saya setiap hari makannya sekali aja. Itu makan nasi. Kalau pagi kita makan tiwul, mungkin sahabat-sahabat tahu, orang Klaten pasti makannya tiwul. Nah, dari kecil karena orang tua saya semuanya bekerja, jadi saya tumbuh dengan sendirinya. Kebetulan karena memang keluarga kami kekurangan, jadi kakak saya yang pertama harus berhenti sekolah di SD saja tidak lulus karena dia harus membantu orang tua mencari nafkah untuk menghidupi adik-adiknya. Waktu saya umur 3 tahun, kebetulan ayah saya kena katarak, jadi ayah saya tidak bisa melihat. Kebetulan pekerjaan ayah saya itu adalah seorang pembuat gula Jawa. Jadi setiap hari, setiap pagi itu memanjat pohon kelapa, mengambil sari dari kelapa, kemudian dibawa pulang, dibuat gula, kemudian nanti ibu saya yang menjual ke pasar. Itu. Setelah ayah saya sakit, akhirnya ibu saya yang harus banting tulang untuk mencari nafkah, untuk membiayai anaknya yang 6 itu. Dan kebetulan kakak saya yang pertama akhirnya memutuskan ya sudahlah tidak sekolah, membantu orang tua untuk mencari nafkah, membantu menghidupi adik-adiknya. Setelah berselang waktunya, saya anak yang terakhir, ibu saya karena setiap pulang kerja dia sudah merasa capek, jadi saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Saya tidur sendiri, saya kadang tidak mandi juga karena tidak ada yang mandiin. Saya selalu main dengan anak laki-laki, selalu pergi ke sawah, mencuri ketela, kita bakar, kita makan karena kita kelaparan seperti itu. Nanti sore kadang kita sama kakak saya yang laki-laki itu datang ke rumah nenek saya untuk minta makan kayak gitu. Itu terus berlanjut sampai akhirnya ada dana dari bantuan saudara-saudara, ayah saya dioperasi. Akhirnya ayah saya bisa melihat, kemudian ayah saya bisa bekerja kembali untuk membuat gula Jawa. Nah, setiap pagi saya ikut ayah saya membawa bumbung-bumbung yang untuk tempat gula, legen ya istilahnya, kalau orang Jawa bilangnya legen, ditaruh di bumbung-bumbung itu, kita bawa pulang, kemudian kita olah jadi gula, dan nanti besok paginya dibawa ibu saya dijual di pasar seperti itu. Itu berlanjut, dan puji Tuhannya adalah walaupun kakak saya yang pertama tidak bisa sekolah, tapi adik-adiknya semuanya bisa sekolah sampai lulus SMA. Singkat cerita, setelah saya lulus SMA, saya juga tidak mau berdiam diri karena saya tahu kakak-kakak saya setelah lulus semuanya langsung merantau, bekerja di luar kota untuk membantu orang tuanya. Seperti itu. Nah, kemudian saya lulus tahun 94, saya lulus
saya langsung merantau ke Surabaya waktu itu. Nah, di Surabaya saya mulai melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Nah, menunggu dipanggil dari perusahaan itu saya berjualan jamu. Orang Klaten, orang Solo itu pasti kalau merantau jualannya kalau enggak jamu ya es kayak gitu. Saya berjualan jamu setiap pagi. Saya jual di ke perusahaan-perusahaan. Setiap pagi saya keliling bawa sepeda sepeda until itu untuk berjualan jamu. Nah, setelah 3 bulan saya berjualan, akhirnya saya dipanggil bekerja di perusahaan. Saya bekerja di perusahaan waktu itu membuat kompor dari minyak tanah, tapi berjalannya waktu banyak orang yang kecelakaan di situ, ada yang kadang tangannya jarinya putus, ada yang kakinya kena plat-plat itu. Nah, saya takut. Akhirnya saya melamar pekerjaan di tempat lain. Setelah saya melamar pekerjaan di tempat lain, saya mulai bekerja di tempat mebel kayu jati yang itu punyanya orang Malaysia dan produk yang kita jual itu dijual ke Korea sama ke Jepang. Nah, disitulah saya ketemu dengan seorang laki-laki yang akhirnya kita pacaran. Nah, waktu itu eh, saya berdoa karena saya orang Muslim, saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Saya juga tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Jadi setiap malam saya bangun untuk sholat tahajud. Nah, waktu itu kami akhirnya sudah komitmen untuk segera menikah waktu itu. Nah, setelah laki-laki itu saya bawa pulang ke desa, saya perkenalkan dengan orang tua. Orang tua saya juga setuju waktu itu. Saya umur 25 tahun waktu itu. Kemudian kami mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi tidak tahunya ternyata calon saya itu sudah menghamili teman saya, teman setempat kerja waktu itu. Saya sangat eh, stres waktu itu, saya shock. Kemudian saya mulai minum-minum, mulai merokok. Kadang kita main atau waktu setelah kita dapat gaji, kita ke tempat diskotik, kita mulai minum narkoba, kita mulai berhura, pokoknya mencari kesenangan diri karena ditinggal sama calon suami saya. Waktu itu berlalu terus, saya terus bekerja, hura-hura, senang-senang, seperti itu yang saya lakukan. Nah, setelah selang 2 tahun saya bekerja, ternyata calon suami saya itu dia bercerai dengan istrinya. Setelah bercerai, dia mulai mendekati saya lagi. Akhirnya karena saya cinta ya, saya terima dia kembali karena dia memberi alasan kenapa cerai karena ternyata istrinya ini pun dia pulang ke Ambon, dia menikah lagi. Makanya dia akhirnya bercerai. Dia mendekati saya lagi. Oke, saya terima karena saya memang senang, saya sayang dengan dia, saya terima. Akhirnya kita menjalin hubungan kembali. Waktu itu 6 bulan kami menjalin hubungan, tidak ada masalah apa-apa. Akhirnya saya percaya kalau calon suami saya ini memang benar-benar uh, suka sama saya, benar-benar serius untuk menikah dengan saya. Akhirnya saya putuskan untuk kalau memang benar kamu serius, ayo kita menikah. Seperti itu karena saya kalau pulang ke desa sudah uh, ini ya orang desa di desa itu kalau perempuan yang sudah usia 30 ke atas belum menikah dikatakan perawan tua. Jadi saya akhirnya bilang sama pacar saya kalau memang serius ayo kita menikah. Oke, akhirnya kita persiapan lagi untuk persiapan menikah. Kebetulan ibu saya waktu itu sudah meninggal, jadi tinggal ayah saya. Dan ayah saya kalau saya pulang ke Klaten selalu bilang, "Duk, aku itu sudah capek, tapi aku masih pengen melihat anak-anakku semuanya sudah mentas, sudah mandiri, katakanlah sudah menikah semua gitu." Akhirnya karena orang tua bilang seperti itu, saya merasa tidak enak juga ya, karena memang tinggal saya sendiri yang belum menikah. Akhirnya saya desak pacar saya ajak untuk menikah. Dia katanya, iya, baik, sudah dia siap. Akhirnya kita mulai persiapan kembali waktu itu. Nah, di saat persiapan kembali itu,
ternyata suami saya itu sudah menggandeng perempuan lain dan itu sahabat sejati saya. Sampai dia hamil dengan calon suami saya. Saya benar-benar muak, saya benar-benar stres waktu itu. Saya benar-benar, Tuhan, ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sedikit pun? Kesalahan saya itu apa? Saya bilang gitu. Saya waktu itu benar-benar sudah tidak bisa berpikir lagi. Padahal orang tua saya benar-benar mengharapkan saya segera menikah karena orang tua saya waktu itu juga sakit-sakitan. Tapi ternyata pacar saya mengkhianati saya lagi. Saya benar-benar stres waktu itu. Akhirnya saya kembali mabuk-mabukan, saya kembali merokok. Itu yang terjadi. Tapi kemudian saya didatangi seorang teman waktu itu untuk diajak bekerja di lembaga sosial, di lembaga swadaya masyarakat. Waktu itu kebetulan saya juga sudah banyak waktu luang daripada saya nanti terus-terusan menghabiskan uang hanya untuk minum rokok, kadang beli narkoba yang mahal juga. Akhirnya saya bekerja. Waktu itu saya bekerja di sebuah serikat buruh, serikat pekerja yang itu menangani masalah-masalah di perusahaan. Ya, waktu itu kebetulan saya ditaruh di bagian pembelaan. Jadi saya yang kalau ada kasus kayak teman-teman pekerja di PHK itu saya yang ngurus sampai sampai di disnaker kayak gitu, sampai kadang urusan dengan polisi seperti itu. Nah, waktu saya bekerja di lembaga swadaya masyarakat itu kita mulai membuat organisasi jaringan yang berasal dari beberapa lembaga. Jadi bukan hanya dari serikat buruh, tapi juga dari pengusaha juga ada, yang pengusaha kecil-kecil itu. Kemudian dari agama, kebetulan dari Serikat Pekerja Katolik ada juga dari situ. Kita mulai bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak pekerja kayak upah, kayak cuti, kayak seperti itu. Nah, waktu itu saya mulai benar-benar ingin meninggalkan kebiasaan saya merokok, minum narkoba seperti itu. Saya mulai benar-benar terjun untuk bekerja di serikat buruh itu. Nah, jadi waktu saya mulai fokus untuk bekerja di serikat buruh itu banyak hal yang saya alami. Waktu itu sering kalau kita waktu zamannya Bapak Soeharto itu kan masih sulit untuk berorganisasi, apalagi yang nanti berurusan dengan demo-demo seperti itu kan sangat sangat dilarang sekali. Kadang kita waktu sedang berdiskusi masalah orang-orang miskin, kemudian pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan itu, karena kita berkumpul tidak ada izin, nah kita sering digerebek polisi, kita sampai akhirnya lari, sampai kadang itu kita juga harus berurusan fisik, kadang kita dipukulin seperti itu. Dari saya berurusan dengan perusahaan ini perusahaan besar, tetapi dia tidak punya izin usaha karena pekerjaannya dilakukan di rumah dia yang besar, yang rumahnya itu tingkatnya itu ke bawah, jadi kayak gua gitu. Itu karyawannya sekitar 400 orang, itu semua perempuan dan kebanyakan di bawah umur. Jadi umurnya masih 10 tahun, 12 tahun seperti itu. Nah, itu mereka dibayar sangat murah sekali waktu itu. Saya mulai bekerja di situ untuk ketemu dengan teman-teman, kemudian kita akhirnya meminta untuk
dikasih upah yang lebih, yang sesuai aturan perusahaan seperti itu. Nah, tapi karena pengusaha ini, yang punya usaha ini orang yang apa ya istilahnya, dia itu terkenal paling kaya di Surabaya, orang paling kaya di Surabaya, dan dia juga penyandang dana tetapnya Polresta Surabaya Selatan waktu itu. Nah, ketika saya mulai apa ya menuntut hak-hak itu, kita mengadakan mogok kerja waktu itu. Kemudian tidak berapa lama ketika kita mogok itu polisi berdatangan. Akhirnya saya dibawa ke kantor polisi, saya ditahan sampai seminggu waktu itu di sana. Saya mendekam di penjara seminggu. Tapi saya berkata apa adanya waktu itu. Akhirnya setelah seminggu saya dibebaskan. Kemudian saya di PHK dari perusahaan itu karena saya sudah istilahnya orang bilang memprovokasi seperti itu. Nah, setelah saya tidak bekerja di situ, saya mulai cari pekerjaan lain. Saya di Surabaya itu bekerja berpindah-pindah, Pak. Sampai saya itu bekerja sampai 15 kali di perusahaan yang berbeda-beda. Nah, ketika saya mulai bekerja sama dengan organisasi itulah saya ketemu seorang Romo waktu itu, namanya Romo Parno. Nah, kita kegiatannya kalau ada hari Lebaran, orang Kristen kita undang untuk makan-makan waktu Lebaran seperti itu. Sebaliknya juga ketika orang Kristen merayakan Natal, kita juga diundang untuk datang makan-makan. Nah, waktu itu kita diundang makan-makan, kita datang. Tahun kedua itu kita diundang lagi untuk perayaan Natal. Romo ini selalu bilang, teman-teman nanti datangnya jam 11 saja karena kita makan-makan aja, waktu makan-makan aja. Jadi tidak perlu mengikuti ibadah kami seperti itu. Tapi waktu itu saya tidak tahu, tiba-tiba saya itu pengen tahu ibadahnya orang Kristen itu seperti apa. Akhirnya saya datangi Romo itu sendirian waktu itu. Saya bilang, Romo, apakah boleh kalau saya datang pagi untuk ikut ibadah? Karena saya kok pengen sekali ya tahu ibadahnya orang Katolik itu seperti apa gitu. Tapi Romo Parno langsung bilang, jangan Mbak Hermin, eh, nanti saya dikira mengkristenkan orang. Nanti saya bisa-bisa dilaporkan seperti itu. Tapi saya tidak tahu, saya ngotot, enggak Pak, saya nanti datangnya sendirian. Jadi tidak tahu orang kalau saya ikut ibadah seperti itu. Romo tenang aja, nanti enggak mungkin saya itu eh, bilang ke orang-orang kalau saya ikut ibadah di gereja seperti itu. Akhirnya karena saya ngotot pengen tahu ibadahnya orang Kristen atau Katolik, akhirnya Romo Parno, ya sudah Mbak Armin datang, tapi jangan mengajak teman, datang sendiri aja dan ikut ibadah di gereja. Akhirnya saya dengan semangat, saya tidak tahu juga kenapa saya semangat sekali untuk datang ke gereja untuk ikut ibadah waktu itu. Akhirnya saya datang. Ketika saya menginjakkan kaki masuk ke dalam gereja itu, yang saya rasakan itu luar biasa sekali. Saya merasakan damai, saya merasakan eh apa ya? Pokoknya enak sekali gitu loh. Saya tidak punya rasa takut. Saya tidak punya rasa khawatir, was-was atau apa itu. Dan rasa itu belum pernah saya rasakan selama hidup saya dari kecil sampai saya bekerja waktu itu. Akhirnya saya mengikuti ibadah misa. Setelah misa selesai, baru teman-teman yang lain datang untuk apa ikut makan-makan karena memang kita selalu diundang untuk makan-makan waktu perayaan Natal. Nah, beberapa setelah itu saya benar-benar kok rasanya beda ya ketika saya masuk ke masjid untuk sholat. Kalau saya menjalankan sholat 5 waktu itu karena kewajiban. Jadi karena saya takut dosa, saya harus sholat 5 waktu. Karena kalau saya sampai meninggalkan sholat sekali aja itu dosanya berlipat-lipat. Jadi saya takut. Karena kalau saya berdosa berarti saya tidak bisa masuk surga. Padahal saya pengen masuk surga. Seperti itu. Jadi saya taat, wajib karena itu memang kewajiban. Jadi saya harus sholat. Tetapi setelah sholat pun saya tidak merasakan apa-apa. Ya hanya sekedar kewajiban saya sembahyang setelah itu ya sudah. Tapi beda
saya merasakan waktu saya itu masuk ke dalam gereja. Saya benar-benar merasakan damai. Saya benar-benar merasakan kayak ada yang melindungi saya seperti itu. Akhirnya saya dengan sembunyi-sembunyi dari teman-teman yang lain, saya sering bilang sama Romo, Romo kalau minggu saya boleh tidak datang untuk ikut ibadah seperti itu. Romo bilang, ya enggak apa-apa. Kalau memang Mbak Harmin pengen, datang aja. Tapi jangan mengajak teman-teman ya. Soalnya saya takut nanti saya bisa dilaporkan ke polisi. Seperti itu. Oke, akhirnya saya sering setiap minggu datang ke gereja, ikut misa pagi, seperti itu. Itu saya lakukan itu hampir 6 bulan saya lakukan. Saya senang sekali kalau datang ke gereja waktu itu. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya Romo Parno ini dipindah ke gereja yang lain. Dan katanya juga Romo Parno ada studi, ada apa kayak ini apa belajar ke Amerika. Kemudian akhirnya kami sudah tidak kontak lagi. Saya datang ke gereja di situ tidak ada yang kenal waktu itu. Jadi akhirnya saya tidak datang ke gereja lagi waktu itu. Tetapi walaupun saya tidak datang ke gereja, ketika saya berangkat ke mau bekerja atau waktu minggu saya jalan-jalan lewat di gereja, itu saya pasti berhenti untuk mendengarkan pujian waktu itu. Tapi saya takut untuk masuk karena saya tidak ada yang kenal di situ. Nanti dikira ada apa-apa seperti itu. Jadi saya hanya berhenti, saya di luar, saya dengarkan pujian penyembahan seperti itu. Tapi saya tidak berani masuk waktu itu. Itu terus berjalan sampai 2 tahun. Kemudian saya tidak tahu waktu itu saya akhirnya terkena penyakit lemah jantung. Jadi saya harus berobat ke dokter waktu itu. Juga saya punya penyakit polip. Kemudian saya juga alergi dingin. Jadi kalau saya kena dingin, kena AC kayak gitu, saya langsung apa muka saya ini langsung pinjol-pinjol kayak orang biduran itu. Jadi langsung muka saya kayak bopeng-bopeng seperti itu. Nah, waktu itu saya berobat ke dokter, tapi kalau saya dikasih obat, saya minum, hilang. Tapi setelah obatnya habis, itu timbul lagi. Seperti itu. Terus akhirnya ada tetangga saya yang memberitahu saya, coba kamu berobat alternatif seperti itu. Kemudian saya coba karena itu juga gratis waktu itu alternatifnya itu punyanya orang Korea juga. Saya dilayani pelayannya itu benar-benar orang-orang yang luar biasa. Saya dilayani dengan baik. Nah, waktu saya mulai di terapi itu saya dijaga oleh seseorang waktu itu. Kita mulai ngobrol, kita nyambung kalau ngobrol kita enak kayak gitu. Kemudian saya melakukan terapi itu rutin karena memang harus rutin setiap hari. Kemudian saya sama teman saya itu ngobrol-ngobrol, kemudian saya juga ditawari untuk melakukan bisnis. Kemudian kami sepakat untuk berbisnis dengan teman saya itu, kita jalani bisnis, kita mulai apa mengembangkan bisnis kami. Nah, waktu itu dia bilang lebih baik ayo kita kontrak rumah aja daripada kos sendiri-sendiri. Kalau kontrak rumah itu lebih murah dan tempatnya lebih luas seperti itu. Itu saya tidak tahu kalau teman saya itu juga orang Kristen waktu itu. Akhirnya saya putuskan ya oke lah kita kontrak rumah karena memang tempatnya luas dan kita bisa uh, membesarkan usaha kita, bisnis kita seperti itu. Akhirnya kita kemudian cari kontrakan, kita dapat, kemudian kita kontrak rumah waktu itu. Nah, di saat kita sudah masuk ke rumah kontrakan kita, waktu itu hari Minggu, kok teman saya itu pagi-pagi sudah mandi, sudah apa pakai baju yang bagus seperti itu. Kemudian saya tanya, lu Mbak mau kemana? Ini hari Minggu loh ya. Kita kan naik hari Minggu ya nyantai apa kita mau kerja wong Minggu seperti itu. Saya tanya gitu. Dia bilang, lu nggak kerja, aku kan harus ibadah. Soalnya ini kan hari Minggu, jadi saya harus ibadah. Duh, Mbaknya orang Kristen, saya bilang gitu. Iya, iya yuk gitu. Dia bilang gitu. Karena usianya terpaut 2 tahun dengan saya. Setelah itu, ya, ya udah, ditunggu dulu, aku mau ikut. Ya, saya bilang gitu. Tapi teman saya ini juga bilang sama dengan Romo. Jangan, nanti dikira saya ini mengkristenkan orang. Saya takut nanti kalau dilaporkan ke polisi seperti itu. Dia jawabannya sama seperti Romo waktu pertama saya juga pengen ikut ke gereja. Terus saya bilang, enggak apa-apa. Saya itu sebetulnya dulu sering ke gereja, tapi karena Romonya dipindah,
saya jadi tidak datang lagi karena saya tidak ada yang kenal. Saya takut gitu. Terus akhirnya dia dengan ragu-ragu waktu itu, ya wis lah, tapi jangan bilang teman-teman lu ya. Sama seperti Romo juga melarang saya untuk bercerita kepada orang lain. Akhirnya saya cepet-cepet siap-siap, kita berangkat ke gereja. Waktu itu di Surabaya saya diajak ke gereja Betani Nginden. Nah di situ saya masuk, saya senang sekali, saya bisa ke gereja lagi nih seperti itu. Tapi eh, saya semakin tercengang ketika saya masuk ke Betani, itu tempatnya yang luar biasa dan ternyata beda dengan cara beribadah. Kalau misalkan kalau orang Katolik kan situasinya kan tenang seperti itu. Tapi waktu saya masuk ke gereja Betani itu kok orang pujian bisa joget-joget, ada yang bisa nangis sampai nangis-nangis seperti itu. Saya wow, ini lebih beda lagi. Dan saya merasakan hal yang kembali lagi merasakan eh, perasaan saya itu nyaman, perasaan saya itu damai seperti itu. Jadi akhirnya saya bilang sama teman saya ini, Mbak, pokoknya saya setiap minggu diajak lo ya ke gereja. Karena saya senang masuk gereja, saya senang beribadah seperti itu. Terus teman saya bilangnya, ya seperti itu. Akhirnya berjalannya waktu, eh, saya saya ikut ke gereja setiap minggu. Tetapi saya juga masih sholat karena saya apa ya, masih takut juga ketika keluarga nanti tahu gimana seperti itu. Tapi setelah beberapa bulan saya ke gereja, tiba-tiba saya mendengar kabar kalau kakak saya yang di Bengkulu itu ternyata lebih duluan ikut Tuhan Yesus. Saya waktu itu, ternyata ada juga kakak saya yang ikut Tuhan Yesus. Apakah saya nanti juga bisa ya ikut Tuhan Yesus seperti kakak saya seperti itu? Terus kemudian berjalannya waktu, saya ke gereja, tapi saya juga masih sholat karena saya juga masih ragu. Saya tidak tahu apa benar Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya sama teman saya dikasih Alkitab. Udah, berarti kamu baca Alkitab setiap hari, kamu baca Alkitab. Yang mana yang kamu suka baca dulu, enggak apa-apa. Enggak urut, enggak apa-apa seperti itu. Tapi lebih baik memang kalau baca dari depan sampai akhir seperti itu. Akhirnya saya baca Alkitab, terus saya baca Alkitab karena saya pengen tahunya itu suatu hari itu seharian saya baca Alkitab. Hanya saya tinggal makan, kembali lagi saya baca lagi seperti itu. Tapi saya menemukan benar-benar damai waktu itu. Akhirnya walaupun teman saya ini pulang ke Semarang, saya tetap berangkat sendiri ke gereja. Terus saya masih berangkat ke gereja. Kemudian teman saya waktu kembali ke Surabaya, dia bilang, yuk kalau kamu memang benar-benar yakin ingin ikut Tuhan Yesus, coba kamu berdoa dengan caramu enggak apa-apa, dengan kamu sholat atau gimana enggak apa-apa. Tapi kamu berdoa ingin ketemu Tuhan Yesus, biar kamu nanti mantap kalau Tuhan Yesus itu benar-benar ada dan sebagai juru selamatmu seperti itu. Akhirnya saya mulai berdoa. Tengah malam saya bangun, saya pujian penyembahan yang saya bisa, tapi saya waktu itu yang saya suka, saya hafal itu adalah yang pujian Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Itu saya lakukan, saya berdoa sampai saya bisa berdoa, saya pujian itu sampai saya bisa menangis waktu itu. Saya benar-benar rindu pengen ketemu Tuhan. Setelah saya berdoa, kemudian saya tidur, saya lakukan itu beberapa kali, saya bangun malam, saya berdoa, pujian penyembahan. Tiba-tiba waktu itu saya setelah berdoa, saya tidur. Di saat tertidur, setengah tidur atau setengah bangun ya, kata orang Jawa itu lindien. Nah, ketika itu saya merasa dikejar-kejar oleh orang yang besar dan wajahnya itu sangat jelek sekali. Saya lari karena saya takut waktu itu. Saya lari terus, saya lari. Saya bersembunyi tapi selalu dia mendapatin. Saya lari, saya sembunyi, dia pasti sudah tiba-tiba sudah ada di dekat saya.
karena saya lari terus saya sudah capek, akhirnya saya dipegang oleh orang itu yang jelek itu, saya dipegang, kemudian saya mulai tangan dia mulai datang, dia mulai mencekik leher saya dan saya menjerit-jerit. Waktu itu saya teriak-teriak, tolong, tolong, saya sebut semuanya, ya Allah tolong saya, ya Muhammad tolong saya, semuanya saya sebut, tapi tidak ada yang menolong saya. Tiba-tiba saya teringat, apa benar Tuhan Yesus itu ada. Kemudian di saat orang ini benar-benar sudah mau mencekik saya sudah tidak bisa bernapas. Di saat itu saya menjerit, Tuhan Yesus, tolong anakmu ini mau dibunuh, seperti itu. Akhirnya tiba-tiba waktu di saat saya benar-benar tidak bisa bernapas, saya melihat dari tembok itu ada sinar cerah, sinar putih, memang waktu itu sinar putih, dan waktu itu orang yang mau mencekik saya itu hilang. Saya akhirnya bisa bernapas dan saya terbangun waktu itu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, terima kasih. Kamu benar-benar ada. Tuhan benar-benar ada. Dan di saat saya sudah memanggil, saya sudah teriak, siapapun saya teriak, tidak ada yang bisa menolong saya. Tetapi ketika saya panggil Tuhan Yesus, Tuhan langsung datang dan menolong saya. Kemudian saya terbangun waktu itu. Paginya saya langsung bilang sama Mbak Eka, Mbak, saya mantap untuk masuk Kristen dan saya minta untuk dibaptis. Kemudian teman saya bilang, baik, kalau kamu benar-benar sudah siap, nanti saya ajak ke Semarang, saya pertemukan dengan Bu Pendeta sama Pak Pendeta. Nah, setelah itu kami siap-siap berangkat ke Semarang. Sampai di Semarang saya dipertemukan dengan Pak Bambang, Pak Pendeta yang sampai saat ini di gereja GGPK Semarang. Kemudian saya datang, saya ketemu sama Pak Bambang, sama Bu Bambang. Kemudian saya ditanyai lagi apa memang sudah benar-benar mantap untuk ikut Tuhan Yesus. Saya bilang, saya sudah mantap, Pak Bambang. Bu Bambang, saya minta dibaptis. Karena saya sudah ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri, dan saya sudah ditolong dengan Tuhan Yesus sendiri. Di saat saya minta tolong kepada siapapun, tidak ada yang bisa menolong saya. Kemudian karena saya ditanya sudah siap untuk masuk ke Kristen, akhirnya saya mulai ikut kata kesasi, kemudian saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, disitulah saya mulai sangat pengen ketemu Tuhan Yesus, terus saya baca Alkitab, saya ulang-ulang. Akhirnya ada doa Esther. Waktu itu saya ditawari sama teman saya, kamu mau ikut doa Esther, doa yang 3 hari 3 malam tidak makan itu. Waktu ditawari saya, lah, apa kuat tidak makan 3 hari 3 malam? Seperti itu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Kamu pasti kuat kalau kamu mau, seperti itu. Akhirnya saya penasaran juga, apa iya tidak makan tidak minum 3 hari kok kuat seperti itu. Akhirnya saya coba, ya wis, saya ikut doa Esther. Akhirnya saya berangkat untuk ikut doa Esther waktu itu. Saya ikut doa Esther, waktu itu sebetulnya ragu, ini jadi ikut enggak ya, apa saya pulang saja ya, masa 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum, lah nanti bisa-bisa saya pingsan, gimana ya, seperti itu. Tapi teman saya bilang, kamu pasti kuat, kalau kamu percaya kamu pasti kuat, Tuhan pasti akan tolong kamu. Akhirnya saya memantapkan diri, oke, saya tidak pulang, saya lanjutkan untuk doa Esther. Nah, pada waktu itu saya doa Esther, ikut, saya lakukan doa puasa 3 hari. Ternyata saya bisa melewati untuk tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam. Dan waktu hari yang ketiga itu pun ternyata tidak terasa kalau sudah mau selesai gitu lah. Itu kalau doa Esther kan hari yang ketiga itu jam 12 kita sudah perjamuan kasih. Nah, di saat itu oh ternyata saya kuat ya. Ternyata saya bisa. Ternyata Tuhan tidak membiarkan saya seperti itu. Akhirnya, nah, setelah saya doa Esther, mujizat itu benar-benar nyata. Saya dulu bilang,
Tidak ada yang namanya mujizat. Tidak ada. Itu kan hanya kebetulan saja. Kalau saya bilang seperti itu. Kadang ada orang bilang, ini loh, nanti mujizat itu ada loh ya. Seperti itu. Ah, itu bukan mujizat. Itu kebetulan saja. Seperti itu. Tapi setelah saya doa Esther, saya pulang 3 hari, saya doa. Selesai, saya pulang ke kontrakan saya waktu itu. Nah, waktu saya pulang, di kontrakan saya itu tempatnya tempat yang rendah. Jadi kalau hujan itu pasti banjir. Nah, waktu itu hujan deras seharian tidak berhenti-berhenti. Akhirnya eh, banjir di mana-mana. Nah, di kontrakan saya itu tidurnya di bawah. Jadi tidak punya tempat tidur ya. Jadi kalau tidur di bawah, saya alas apa itu karpet di situ saya tidurnya di bawah. Kemudian air ini sudah sampai di depan pintu ini, sudah mau masuk, sudah pas di depan pintu itu, urut dengan apa pintunya itu. Kemudian saya berdiri di depan pintu itu juga, saya melihat hujannya masih deras sekali. Ini nanti kalau tidak berhenti, pasti masuk airnya ke dalam rumah. Saya tidak bisa tidur. Saya gitu. Terus akhirnya saya pujian penyembahan. Kemudian saya hanya melihat hujan dan saya bilang, Tuhan, kalau hujan ini tidak berhenti, nanti malam saya tidak bisa tidur Tuhan. Anakmu ini nanti tidak bisa tidur karena tidurnya di bawah. Kalau hujan terus, airnya masuk, saya tidur di mana Tuhan? Saya bilang seperti itu dengan lirih dan melihat hujan di luar. Berdiri di depan pintu. Saya bilang gitu, Tuhan, gimana ini Tuhan? Tolong hentikan hujannya Tuhan, biar anakmu ini nanti malam bisa tidur. Saya bilang seperti itu. Saya terus berdiri waktu itu. Tiba-tiba hujan itu semakin reda, semakin reda, semakin reda. Dan akhirnya hujan itu berhenti. Air yang di depan pintu saya itu pas, jadi belum sampai masuk. Saya kemudian bilang, Tuhan terima kasih, Engkau benar-benar luar biasa. Engkau benar-benar Tuhan yang memperhatikan, yang menyayangi anak-anaknya. Seperti itu. Itu mujizat yang saya terima ketika saya ikut doa Esther yang pertama. Akhirnya saya mulai apa ya, pengen terus karena setelah ikut doa Esther itu merasakan damai, merasakan lebih lebih dari yang biasanya seperti itu. Akhirnya saya setiap ada doa Esther saya ikut dan waktu itu memang karena pekerjaan saya dengan teman saya itu pekerjaan yang tidak dituntut apa jam kerja, jadi kapanpun kita bisa melakukan pekerjaan kami karena itu usaha kita sendiri seperti itu. Puji Tuhan, selama selama saya ikut menjadi anaknya Tuhan Yesus, saya sudah mengikuti doa Esther itu 12 kali. Saya melakukan itu dan setiap saya selesai ikut doa Esther, saya pasti mendapatkan mujizat yang luar biasa. Waktu itu saya sempat pulang ke desa naik motor sendiri waktu itu. Kemudian saya kembali lagi ke Semarang naik motor juga. Tiba-tiba saya mengalami kecelakaan. Waktu itu saya kecelakaannya di depan PLN Ungaran. Itu di depannya PLN Ungaran itu ada sungai yang dari jalan raya itu kira-kira dalamnya 3 meter. Waktu itu saya sedang tidak tahu saya ngalamun atau gimana dalam kecepatan yang waktu itu cukup ya 90 waktu itu. Kemudian ada banyak kerikil-kerikil waktu itu saya sepedaan goyang akhirnya sepeda saya ini meluncur deras masuk ke dalam sungai di depan Ungaran itu waktu itu sempat menabrak apa tiang baliho dan itu tiangnya itu bengkok waktu itu karena saya tabrak dengan kecepatan yang 90 itu. Nah, waktu itu saya langsung kayak apa ya, kaget gitu karena saya waktu itu memang ngalamun saya nabrak balik itu saya kaget saya cuma haleluya Tuhan tolong seperti itu. Tiba-tiba kayak ada yang mengangkat saya dari sepeda motor itu, saya diletakkan ke kanan. Saya diletakkan ke sebelah kanan seperti itu. Dan puji Tuhannya karena Tuhan memang luar biasa dahsyat, saya percaya itu bukan kebetulan tapi itu benar-benar saya dilindungi sama Tuhan, saya ditolong sama Tuhan. Kebetulan jalan itu juga sepi waktu itu. Jadi ketika saya terlempar ke kanan itu tidak ada mobil yang lewat ataupun sepeda motor. Jadi saya tidak tertabrak. Dan motor saya itu masuk ke dalam sungai yang dalamnya 3 meter itu. Setelah beberapa saat saya terbangun, kemudian saya pegang kepala saya. Uh, oh kepala saya masih
Saya bilang gitu, karena helm saya masih waktu itu. Kemudian saya lihat badan saya tidak ada yang lecet sama sekali waktu itu. Kemudian saya berjalan, saya mencari motor saya. Motor saya di mana ya? Saya cari ke depan tidak ada. Saya toleh ke kanan saya juga nggak ada. Kemudian saya ke belakang saya cari juga nggak ada seperti itu. Kemudian saya masih mendengar bunyi mesin motor itu masih berbunyi. Jadi motor saya itu masih menyala, tidak mati waktu itu. Kemudian saya dengarkan, di mana ya motor saya? Kemudian saya melihat ke dalam sungai itu, kebetulan sungai waktu itu dangkal, jadi airnya cuma sedikit. Ternyata motor saya ada di dalam sungai itu. Dan sungai itu di bawah itu banyak sekali batu-batu besar waktu itu. Saya tuh hanya bilang, Tuhan terima kasih Engkau telah selamatkan aku dari kecelakaan ini seperti itu. Kemudian saya mendatangi waktu itu di situ juga ada kayak apa ya, pos sapam seperti itu. Kemudian saya datang ke pos sapam, saya minta bantuan sama Pak Sapam yang ada di situ. Saya datang, Pak, bisa minta tolong, saya bilang gitu. Loh, ada apa, Bu? Seperti itu. Eh, saya mengalami kecelakaan, sepeda motor saya jatuh ke sungai, Pak, di depan itu, seperti itu. Oh, ya, 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 Ibu, Ibu duduk dulu di sini, seperti itu. Kemudian saya diambilkan air, saya disuruh minum. Terus, Ibu, eh, tunggu di sini dulu, tenangkan dulu, Ibu, minum dulu, seperti itu. Kemudian Pak Sapam ini memanggil teman-temannya untuk mengangkat sepeda motor saya yang ada di dalam sungai itu. Kemudian setelah diangkat, sepeda motor saya itu yang pecah hanya spion satu sama sebelah kanan yang karena ada di bawah itu juga pecah. Tapi yang lainnya tidak. Dan sepeda motor itu dicoba masih bisa berjalan dengan baik. Saya hanya bilang puji Tuhan, terima kasih Engkau masih melindungi saya waktu itu. Kemudian saya istirahat sebentar di situ, saya hanya bilang Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan yang saya sembah, yang saya yakini ini benar-benar nyata dan ada. Ketika anaknya sedang dalam keadaan apapun, dia selalu melindungi saya. Kemudian saya mulai pulang kembali. Waktu itu kami rutinitas untuk melakukan pekerjaan kami, berbisnis. Tapi tiba-tiba saja saya dikhianati oleh teman saya. Dia yang saya mengagumi dia sebetulnya karena dia yang membimbing saya lebih jauh untuk mengenal Tuhan. Saya dikhianati, akhirnya saya kecewa dengan teman saya karena teman saya mengkhianati saya. Akhirnya saya harus menanggung hutang dan pada saat itu saya merasa kecewa karena saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan usaha yang dimana uang itu saya pinjam dari kakak saya. Saya sangat kecewa sekali. Saya kehilangan semuanya dan saya harus mengembalikan uang kakak saya yang saya pinjam. Waktu itu saya kecewa dan akhirnya saya kehilangan pekerjaan, saya pulang ke kampung. Di kampung pun saya melihat kakak saya juga kehidupannya pas-pasan, saya tidak mau merepotkan mereka. Kemudian ada teman gereja yang menawari untuk bekerja di tempat beliau. Saya akhirnya bekerja eh, di laundry waktu itu. Dan waktu saya bekerja di laundry itu, saya ketemu dengan teman-teman yang beda agama juga. Saya mulai eh, jarang berdoa, mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Saya tidak percaya lagi karena saya kecewa. Saya mulai kembali lagi minum-minum, merokok, seperti itu. Tetapi itu tidak berjalan lama. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak mau anaknya kembali lagi berdosa. Akhirnya saya diingatkan sama teman-teman saya yang di Komsel, Mbak, semua orang punya masalah. Semua orang
pasti punya. Bukan Mbak Hermini aja. Ketika Mbak Hermini tidak bisa menyelesaikan, serahkan kepada Tuhan. Akhirnya saya mulai diingatkan terus sama teman-teman Komsel untuk disuruh datang lagi, Komsel lagi, seperti itu. Akhirnya saya putuskan, benar juga ya, karena ikut Tuhan Yesus juga nggak enak. Kita harus sangkal diri pikul salib. Ketika ikut Tuhan Yesus, tidak selalu yang enak-enak. Pasti ketika kita pengen naik tingkat, cobaan pasti ada. Seperti itu. Akhirnya saya tinggalkan lagi teman-teman saya yang selalu mengajak saya untuk minum, untuk kembali ke perbuatan dosa. Saya tinggalkan lagi. Akhirnya saya keluar dari pekerjaan itu dan saya mencari pekerjaan lain. Saya dapat pekerjaan lain yang sama juga, bekerja di laundry. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan pengen mengangkat anaknya, saya di tempat kerja yang baru ini dipercaya untuk mengajari karyawan-karyawan baru yang akan masuk bekerja, untuk mengajari mereka dalam bidangnya masing-masing, bagian setrika, bagian cuci, seperti itu. Saya juga diberi kepercayaan untuk membuka kelas. Jadi kalau ada orang yang pengen bisa bekerja di laundry, tidak punya keterampilan, dan saya bisa ikut di tempat kita gratis, seperti itu. Itu yang sekarang ini saya bekerja. Saya terima kasih pada Tuhan karena ketika saya terpuruk, Tuhan tidak meninggalkan saya. Justru Tuhan memberi pekerjaan yang lebih baik dan saya diangkat lagi, saya dipercaya, dan puji Tuhannya juga saya mulai ikut pemuritan lagi juga. Mungkin saya juga minta doa teman-teman nanti, karena di tempat kerja saya yang baru semuanya juga orang Muslim, tapi saya percaya saya dengan kesaksian saya, kadang saya juga cerita waktu bekerja, cerita ikut Tuhan Yesus, saya selalu mengajarkan hal yang baik, sama memberi kasih yang baik pada mereka. Ini kebetulan ada satu orang yang dia pernah ke gereja juga. Dia pernah ke gereja beberapa kali juga. Tapi kemudian dia juga pindah tempat, dulu di Surabaya juga ke gerejanya, sekarang ke Semarang. Dan dia sempat bilang sama saya pengen lagi ke gereja sebetulnya, tapi dia takut seperti itu. Dan saya bimbing, ya kalau memang kamu mau pengen ikut Tuhan Yesus, ayo, saya bisa mengajari kamu. Yang penting kamu nanti baca Alkitab, sering baca Alkitab, jadi kamu tahu ikut Tuhan Yesus seperti apa, seperti itu. Dan puji Tuhannya, saya sampai saat ini pun walaupun naik turun, tapi saya percaya Tuhan akan terus bimbing saya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih baik, dan menjadi orang yang bisa berguna untuk semua orang. Walaupun sampai saat ini memang saya masih ada pergumulan, saya pengennya juga semua saudara saya mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba saja tadi pagi kakak saya yang nomor 1 itu WA sama saya, karena saya kalau setiap minggu selalu pasang status ibadah di gereja seperti itu, karena saudara saya belum masih ada yang belum tahu kalau saya ikut Tuhan Yesus. Tapi tadi pagi dia WA sama saya, tanya, kamu sekarang ikut Kristen, kok statusnya ibadah di gereja seperti itu. Saya bilang, iya, saya ikut Tuhan Yesus sudah lama sebetulnya, seperti itu. Dan kakak saya cuma diam aja. Saya berdoa semoga nanti semua keluarga saya pun juga mengenal Tuhan Yesus, dan mereka juga akan ikut menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus seperti saya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau Tuhan Yesus sudah berkehendak, saya percaya saudara saya nantinya juga akan mengenal semuanya Tuhan Yesus. Demikian video ini saudara-saudara, sungguh luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita, terus memberkati dan menguatkan iman kita, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya.
Dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.